Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu bahagia dan dalam lindungan Tuhan. Terima kasih selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan tarot untuk kalian, pesan di bulan depan, bulan November. Karena bulan kok November sih? Ini masih September kan? Udah pengen cepet-cepet November aja. So ini adalah pesan untuk kalian di bulan Oktober. Dan ini adalah untuk kalian yang berzodiak Aries. Oke, Aries. Seperti biasa awal bulan saya selalu pakai kartu yang ini dan jatuh. Dan mohon maaf harus saya ambil sebentar ya. Mana tuh dia? Oke. Alright, karena ini general reading, bisa resonate bisa tidak, silahkan diambil yang resonate. Ya ini kan pesan di bulan depan, jadi kalau pesannya gimana-gimana ya kita lihat ya apa yang terjadi. Wow, untuk kalian yang untuk kalian yang berzodiak Aries, apa yang akan terjadi di bulan depan, bulan Oktober, ada Queen of Spring. Dan ini adalah energi kalian ya, energinya Aries atau energi api, tapi Queen of Spring biasanya Leo ini. Believe in yourself, wonderful people want to help you. Percaya diri aja Aries, orang-orang yang luar biasa akan membantu kalian di bulan Oktober. Aminin, amin. Jangan bilang kalian tidak butuh bantuan ya. Enggak ada yang salah dengan nerima bantuan kan, Aries. Kalau kalian tahu orang tersebut mau membantu kalian dengan apa ya bilangnya, nggak ada udang di balik batu, kemudian dengan tulus gitu ya, dan nggak apa-apa itu. Karena yang setahu saya Aries itu bisa mengerjakan apa-apa sendiri sehingga kayaknya nggak perlu bantuan gitu. Dan kalau dapat bantuan rasanya, kenapa mesti dibantu sih gitu ya. So Aries, kalau ada orang-orang, ini dibilangnya soalnya wonderful people. Jadi orang-orang yang luar biasa, bukan orang sembarangan dong, ya kan, akan membantu kalian. So di bulan Oktober kalau ada yang mau bantu, diterima ya. Maintain a balance between work and home life. Oke. Harus ada keseimbangan antara professional life dengan kehidupan pribadi. Oke. Yang belum balance di bulan Oktober di balance ya, diseimbangkan. Oke. Lanjut dengan Three of Autumn, dan ini adalah energi tanah. Saya bacakan ya. Follow your passion when it comes to your career. Be the best at what you do. Be compensate for your creative talents. Oke. Apapun yang ingin kalian kerjakan atau yang sedang kalian kerjakan atau yang akan kalian kerjakan, taruh hati kalian di situ. Taruh segenap passion, segenap apapun. Jadi kerjakan, jangan setengah-setengah gitu. Oke, ini pesan ya. Ntar ada yang teriak itu, baru sih saya udah all out kok. Ya oke, kalau udah all out, cool, chill. Oke, tapi ini kan pesan. Jadi di bulan Oktober jangan kendor gitu. Terus aja semangat ya. Lanjut dengan Ace of Winter, dan ini adalah energinya udara. Oke, so di bulan Oktober ada energi api, tanah, dan udara. Yang nggak ada air. Kayak air itu kayak emotion yang cinta-cintaan kayak gitu-gitu ya biasanya. Tapi juga ada apalah segala macam lah, kesuksesan juga di situ ada. Semua kartu ada masing-masing kok. Oke, Ace of Winter bilang, Ace of Winter ini berarti Ace of Sword. Ace of Sword. Biasanya tentang kekuasaan. Coba kita lihat. Don't be deterred by challenge along the way. Kalau ada halangan, ada challenge, ada tantangan, jangan takut. Tetap gigih gitu.
Dan saya tahu Aries gigih lah ya orangnya, kekeh juga ya. It's important to communicate clearly and accurately. Oke, secara komunikasi ada yang missing, silakan diperbaiki komunikasinya. Amazing new ideas that should be implemented. Kalau ada ide-ide yang baru, yang ya baru, itu dieksekusi dengan segera, jangan ditunda lagi ya my dear. Oke Aries, apapun ide yang ada di kepala kalian, ide baru, lakukan aja. Ada The Hermit yang selanjutnya, dan ini adalah kartunya Virgo. Biasanya ini tentang mencari terang, mencari kebenaran, mencari sesuatu yang belum kelihatan. The Hermit tuh gitu moodnya biasanya. Coba kita lihat. Find baru kan aku bilang ya, mencari ya. Find or to be a mentor. Take a break from society. A commitment to your spiritual growth. Oke, as a spiritually person ya kan, orang-orang Aries itu biasanya cukup kekeh, karena memang orangnya kekeh ya, dalam mempercayai atau meyakini kepercayaannya. So, apapun agama dan kepercayaan kalian, para Aries sekalian, Oktober adalah saat yang tepat untuk kalian menggali lebih dalam di bidang itu. Semoga make sense ya. Mungkin kemarin-kemarin kalian terlupa. Ya, sebenarnya Tuhan mau kalian bagaimana, kalian enggak saya maunya yang ini. Siapa tahu kayak gitu. Coba di Oktober gali lagi sebenarnya apa yang menjadi takdir kalian, apa yang menjadi pesan dalam tanda kutip Tuhan untuk hidup kalian, apa life purpose kalian. Di bulan Oktober itu adalah saat yang tepat dan sangat tepat untuk kalian lakukan. Kalau saya nggak salah ingat, bulan September adalah bulan dimana kalian meletakkan dasar ya Aries. Kalau saya nggak salah ingat ya, karena kan udah lama saya bikin readingan untuk September ya. Bulan September untuk para Aries adalah untuk meletakkan dasar. Nah, abis itu apa? Masa cuma kasih fondasi doang? Kalau bikin rumah, abis fondasi apa? Bangun dong, bener nggak? Dan bangun itu kan nggak langsung simsalabim, abracadabra, jebret langsung tiba-tiba ada rumah, enggak kan? Jadi waktu September letakkan dasar, fondasi. So di bulan Oktober mulai membangun pelan-pelan. Kalau nggak bisa cepet-cepet karena adanya pandemi, karena masih apalah PPKM dan lain sebagainya, pelan-pelan, tapi tetap dikerjakan, itu maksudnya. Dan kenapa ada The Hermit di sini? Ya minta bantuannya, jangan sama yang macem-macem, minta bantuannya sama Tuhan, gitu. Oke? Semoga ada pesan yang bisa diambil di situ. Ada The Star, dan ini adalah kartunya Aquarius ya. Look to the future with hope and optimism. Lihat masa depan kalian dengan harapan dan optimas. Bahasa Indonesianya apa sih optimism? Optimisme kali ya. Ya, oke, sorry. Bahasa saya emang berantakan. Mau Inggris kayak mau Indonesia tetap berantakan. Oke. So, melihat masa depan kalian, ini kan kalian lagi bangun. Kalau kalian membangun dasarnya di bulan September dan Oktober mulai ngebangun atasnya, di atas fondasi tersebut, lihat ya, saya nggak bilang bayangkan, tapi lihat secara fisik di kepala kalian, masa depan kalian tuh dengan optimis dan hope. Saya baru ingat, saya pengen bikin tato di sini tulisannya hope. I don't know, I just want it aja. Aku pengen aja. Aduh, intermezzo, sorry. Hope. Kata kunci untuk kalian, para Aries yang nonton ini, di bulan Oktober. Ya. Take the power of faith to move mountain. Katanya, iman bisa memindahkan gunung. Enggak literally memindahkan gunung beneran, jadi gunung dari sini pindah ke sini, enggak, ini arti kiasan. Maksudnya segitu percayanya
bahwa memang ini jalan kalian yang Tuhan berikan. Kalau memang kalian sudah menemukan yang tadi ya, yang The Hermit bilang ya. Karena kalau kalian asal aja atau tidak mengindahkan tanda-tandanya, tidak datang ke Tuhan, ya kalian nggak akan dapat apa-apa, cuma jalan-jalan aja gitu suka-suka kalian. Oke. Nah, yang penting adalah faith, iman kalian itu yang diperteguh duluan. Bahkan untuk membangun sesuatu itu nggak asal bangun juga. Udah letakin dasar, bangun, tapi juga dengan visi gitu. Dan segimana gampangnya untuk memvisualisasikan sesuatu itu tergantung kalian, Aries. Karena kalian adalah orang yang sangat-sangat logik ya. Kadang-kadang kalian mungkin kalau dibilangin visualisasi dong, kalian akan gini, apaan sih visualisasikan gitu. Ya udah jalanin aja apa yang sudah direncanakan, nggak apa-apa sih. Cuma gini ya, karena kalian udah nonton ini, so saya mau bilang visualisasi itu kalau buat saya penting. Caranya gimana Mbak Lucy? Caranya adalah gimana kalian, nanti ada sesinya kali ya, panjang soalnya. Nanti saya akan bikin kayak malam minggu, bukan buka tarot tapi saya bikin sesi, kan saya setiap malam minggu tuh ada sesi-sesi yang kayak gitulah, bisa ditonton setiap malam minggu. Oke, mungkin suatu hari saya akan bikin. Visualisasi itu adalah seperti kalian sudah berada di situ. Misal saya kepengen punya mobil, kebetulan angan-angan saya pengen Morris. Saya kepengen Morris warna merah hitam, lucu kayaknya gitu kan, kecil mungil, saya kan kecil orangnya. Oke. Apa yang saya lakukan adalah saya merasakan saya duduk di mobil Morris dan saya driving kanan kiri, lihat kemana saya mau driving, saya bayangkan as if saya sudah berada di dalam Morris gitu. Itu contoh. Terus saya pengen ke Eropa, saya pengen ke Menara Eiffel. Ya udah, as if saya selfie di depan Menara Eiffel. Itu yang namanya visualisasi. Dan itu harus detail ya, my dear. Saya rasa untuk zodiak yang lain yang orangnya melo-melo kayak saya, kayak misalnya Cancer, Scorpio, kayak gitu. Terus apa lagi? Gemini ya sedikit melo juga. Terus apa lah ya? Pokoknya yang agak melo-melo begitu ya. Itu pada sering tuh visualisasi gitu. Tapi untuk Aries di bacaan yang ini ya cobalah visualisasi. It works kalau buat saya karena saya percaya. Yang penting sih sebenarnya percaya dulu. Mana tadi faith? Mana faith? Oh di sini. Faith, percaya dulu ya. Oke. Terus happy change that bring relief from challenging time. Akan ada perubahan. Perubahan yang seperti apa? Yang membahagiakan. Oke, that's a good one. Kayaknya hari ini saya cuma mau kasih satu bacaan untuk satu zodiak, tapi panjang. Bisa nggak ya? Biasanya kan cuma 30 menit ya. Yang sekarang nggak tahu. Semoga ada beberapa pesan yang, jadi supaya nggak buru-buru gitu kan. Tapi susahnya memang saya nggak bisa bikin banyak. Sekali reading tuh paling 2. Karena apa? Menguras energi sayang. Menguras energi. Mungkin kalau orang, apaan sih cuma begitu doang, cuma duduk bacain, masa menguras energi? Iya. Kalian nggak tahu sih. Oke, need some more please. Kenapa jatuh melulu ini? Oke. Thank you. Mana duluan? Ini. Wow, baru kali ini bacaannya. The Lover sama Two of Cups datang, tapi dua-duanya terbalik. Oke.
Ada Five of Pentacles, di bawahnya Queen of Spring, dan di bawahnya lagi The Chariot yang terbalik. So, untuk kalian yang belum bisa move on dari sesuatu, please, please, please move on. Ya, tinggalkan apa yang bukan buat kalian. Nggak usah terlalu berpikir bahwa, aduh, saya nggak bisa ninggalin ini nih, gitu. Karena nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa? Itu it's depend ya, itu tergantung kalian. Mohon maaf, dari tadi bunyinya keras nggak sih? Itu bunyi AC saya. Kayaknya saya harus matiin dulu ya. Ngeganggu kalian nggak sih? Kalau buat saya sih nggak ganggu. Sebentar ya. Mungkin lebih clear ya sekarang. Mohon maaf, saya baru ngeh. Harusnya saya matiin dari tadi. Tapi memang, karena AC-nya pas di atas sini. Dan bunyinya tuh Oke, balik ke Five of Pentacles ya. Untuk kalian yang Aries yang belum bisa move on, please do move on. Move on tuh bukan, enggak, ini kan general, bukan tentang percintaan doang. Jadi kayak old habit lama yang jelek, yang bikin kalian jatuh atau gagal atau apapun itu di kemarin-kemarin, sok sekarang ditinggalin. Atau akar pahit di dalam diri kalian, atau apapun juga, my dear Aries, tinggalin itu, lupain, lewat. Nah, di bulan Oktober diharapkan kalian bisa sudah meninggalkan itu. Tinggalkan segala sesuatu yang memang ditinggalin. Gak perlu ditengok lagi masa lalu ya. Masa depan aja deh yang ditengok. Ya, Aries. Apapun itu, hubungan juga kayak gitu ya. Kalau memang gak serve kalian, tinggalin aja. Saya mau kasih pesan atau tips atau apapun ya untuk Aries. Saya tuh, kalau saya ya, namanya saya Virgo ya, jadi agak-agak melo dan emang pakai perasaan mulu gitu ya. Kalau saya punya sesuatu ya, apapun itu, hubungan atau apapun gitu, terus ternyata saya tidak mendapatkan timbal balik dari hal tersebut, saya nggak perlu ngejar. Saya cuma bilang, dan itu bukan buat saya, pergi aja, nanti ada kok yang buat saya. Gitu. Misalnya di sebuah pekerjaan, nggak enak banget nih pekerjaan, saya nggak bisa melakukannya, gini, saya sudah mencoba ya, nggak mungkin menyerah ya, tetap aja mencoba, karena nggak mungkin dong 1-2 bulan terus quit dari pekerjaan itu gitu. Udah dicoba nih 1 tahun, saya ngerasa gagal karena nggak bisa ya, karena mungkin memang bukan buat saya gitu kan. Ya udah, saya bilang sorry, saya gagal, saya pergi gitu. Jadi nggak kekeh di situ, nggak nekat di situ, nggak. Tapi ya saya tahu diri dengan kemampuan saya, misalnya gitu. Begitu juga dengan sebuah hubungan. Kalau misalnya saya sudah memberi yang terbaik untuk orang tersebut di sebuah hubungan, dan orang itu tidak appreciate, tidak kasih timbal balik yang baik untuk saya cuma bilang, nggak perlu saya kejar. You're not the right person gitu. Jadi then move aja gitu. Jadi nggak perlu sakit hati bahwa kenapa sih nih, saya paling sebel kalau ada komen di bawah tuh yang bilang gini, kenapa ya Mbak Lucy, saya tuh udah begini tapi dia begitu. Saya ketawa, terus saya bilang, lah memangnya kita bisa kontrol dia supaya seperti yang kita mau, kan enggak, ya kan? Setinggalin aja, sama aja di pekerjaan. Kenapa ya Mbak Lucy, saya udah begini, tapi atasan saya, tapi teman kerja saya, ya udah, itu masalah mereka. Masalah kalian adalah kalian nyaman nggak di situ, bisa melakukannya nggak, bisa melanjutkannya nggak. Kalau memang merasa nggak bisa dan ngerasa udah segala cara dilakukan, dan quit, dan pindah jalur gitu ya, usaha yang lain lagi gitu. Dalam hubungan juga begitu, kita bisa memaintain diri kita bisa ngatur diri kita, mau kayak gimana, mau berubah pikiran, mau apapun itu kita bisa ngatur diri kita, tapi kita nggak bisa ngatur orang lain, kan gitu.
Oh, nanti dia akan berubah, Mbak Lucy, seiring berjalannya waktu karena saya mencintainya, pret. Sorry, nggak bisa. Oke. Oh, sorry. Lanjut dengan ada Ten of Wands yang di bulan Oktober. Ini adalah segala macam beban, segala macam sakit, tanda kutip, bukan sakit yang berhubungan dengan fisik mungkin, tapi sakit yang ada di sini kalian masih bawa-bawa terus sampai Oktober. Kenapa sih, Aries? Put it down. Taruh aja somewhere, taruh lock, kunci pintunya, leave. Kalian masih bawa-bawa beban di bulan Oktober, please don't. Jangan. Taruh di suatu tempat, leave it. Tinggalkan. Oke. Ada Queen of Pentacles di bulan Oktober. Keuangan membaik. Ada promosi, bonus, apapun itu yang baik-baik yang berhubungan dengan keuangan. Aminin aja ya. Amin. Apapun itu, aminin aja yang baik-baik dalam hal keuangan. Dan di bulan Oktober akan kalian dapatkan. Oke? Lanjut dengan The Death yang terbalik sih. Ini di bawah The Hermit loh. So, ada yang belum selesai. Yang belum kalian selesaikan. Dan ada hubungannya dengan campur tangan semesta yang mestinya selesai, tapi tidak selesai di bulan itu, di bulan Oktober. Kan tadi disuruh leave it, taruh bebannya, selesaiin masalahnya, selesaiin apapun yang belum selesai di dalam kehidupan kalian. Kalau enggak, muter-muter di situ aja. Oke, so di bulan Oktober indikasinya belum selesai karena kalian yang nggak mau menyelesaikan apapun itu. Bukan nggak mau, kayaknya kayak nggak tahu apa yang menjadi halangannya, Aries. I don't know. So kalian yang jawab aja karena ini general reading dan banyak yang nonton, jadi ya apa saja yang sesuai dengan kehidupan kalian ya. Oke, ada Seven of Cups yang terbalik. So nggak banyak pilihan yang akan kalian dapatkan di bulan Oktober. Tidak banyak pilihan dalam hal apapun itu, nggak banyak. Tapi kalian bisa melakukan apa yang udah kalian pusatkan gitu. Kalau banyak pilihan kadang-kadang malah bingung kan. Ini kalian udah pengen sesuatu nih, tiba-tiba ada pilihan-pilihan lain gitu. Ya kan bingung dong, lah yang ini apa yang itu gitu ya. So tidak banyak pilihan di bulan Oktober. Kabar baiknya adalah kalian bisa fokus dengan yang kalian sedang lakukan. Gitu ya. Oke, lanjut dengan The Chariot yang terbalik. Tidak terlalu banyak movement, tidak terlalu banyak perubahan atau kemajuan di bulan Oktober. Jadi masih nguplek-nguplek di masalah yang sama. Ini kartu bawah semuanya terbalik nih. Jadi masih nguplek-nguplek di masalah yang sama. Oke? Masalah apa? Percintaan mungkin? Masih terbalik. So, masih belum ada pencerahan di bidang itu. Seperti yang saya bilang, kalau harus selesai, selesaikan. Kalau harus meninggalkan, tinggalkan. Oke. Ada Five of Wand. Mungkin yang tidak berubah adalah konfliknya masih ada. No. Wait. Oke. Nah, untuk konflik selesai. Nggak ada lagi. Untuk konflik selesai. Konfliknya udah berlalu. Kalau yang kemarin punya konflik apapun, personal konflik, selesai. Yang ingin melakukan perjalanan, ada hambatan di beberapa hal. Ya siap-siap aja, kalian harus mengatasi itu karena ya mungkin diperlukan perjalanannya. Jadi hambatannya silakan diperjuangkan supaya bisa lancar jaya. Di bidang komitmen ada Two of Cups-nya juga terbalik. Di perjanjian atau kontrak atau apapun juga ada yang masih pending di bulan Oktober. Ya hopefully nanti akan ada hal-hal baik
lainnya sih yang terjadi di bulan Oktober, walaupun banyak yang belum selesai. Ada yang selesai konflik ya tadi, konfliknya selesai. Oke, saya mau buka kartu 5 kartu lagi aja ya. Saya mau klarifikasi lagi aja apa yang thank you. Oh, banyak. No. Apalah selanjutnya yang terjadi? Oke. Cuma tertunda aja my dear untuk komitmennya. Ya. Tertunda aja kok. Ya, perjalanannya ya masih tertunda, ada halangan harus kalian atasi itu. Rencanakan dari sekarang, mumpung belum Oktober kan. Ada the Hierophant-nya juga terbalik sih, kalian serahkanlah sama Tuhan ya. Kalian perlu iman yang lebih kuat dari yang sekarang. Oke, ada Eight of Chalice sih. Harus meninggalkan sih, nggak move on. Kalau move on nanti segala sesuatunya jauh lebih baik kok. Karena Two of Chalice-nya juga yang ini tidak terbalik. So, yang komitmen yang tadi saya bilang tidak terlaksana, bisa kok terlaksana, tapi cuma itu tertunda aja. Tertunda, mungkin akhir-akhir Oktober baru bisa kelihatan di situ ada pencerahan gitu ya. Kemudian ada Three of Chalice yang terbalik. Kalau kalian ngerasa orang-orang di sekitar kalian meninggalkan kalian, ya udah leave it. Orang mereka memang bukan untuk kalian. Leave it aja. Kenapa mesti tergantung sama orang ya, my dear? Kalau memang ada yang ninggalin kalian karena emang nggak mau bersama kalian, ini bukan dalam hal percintaan aja ya, tapi juga misalnya komitmen pekerjaan, bisnis, something like that. Pokoknya ada orang yang pergi gitu, atau ada orang yang nganggep udahlah nggak mau lagi sama si Aries ini gitu kan. Ya udah leave it lah. Kenapa kalian masih pegang terus tuh? Nih, konfliknya selesai kalau kalian meninggalkan gitu loh. Kalau kalian nggak ninggalin, ntar masih di situ-situ aja, oke? Overall sih, ya beginilah bulan Oktober untuk kalian. Toh kalau keuangan masih ada rezeki nomplok tuh di situ ya. Tapi ya harus menyelesaikan banyak masalah ini, Aries, apapun masalah kalian ya, oke. Seperti biasa kalau ada good tarot, saya kasih kesempatan kalian untuk menanyakan sesuatu. Apakah itu akan terjadi di bulan Oktober atau tidak? Kita lihat. Karena ini general reading, saya yakin tidak semuanya bisa terjawab ya kan sih? Ya. Oke, thank you. Kita lihat apakah pertanyaan kalian bisa dijawab. Karena ini jawabannya cuma iya atau tidak. Jadi udah pasti dijawab, ya atau tidak. Oke. My God. My dear Aries, apapun yang kalian tanyakan di benak kalian saat ini, jawabannya adalah tidak. So, bukan di bulan Oktober ya. Seperti saya bilang, di bulan September kalian meletakkan landasan atau pondasi dasar. Kemudian di bulan Oktober kalian mulai membangun, tapi ada kendala. Jadi ya mungkin perlu sabar dulu ya. Sabar, menunggu sampai akhir Oktober baru kejadian. Gitu. Yang mau melakukan perjalanan juga masih agak susah untuk dilakukan. Oke, perlu bijaksana aja ya. Oke. Bijaksana aja dalam menyingkapi hal ini di bulan Oktober. Banyak hal yang bikin kalian ngerasa ya namanya Aries itu agak kurang sabar dalam menunggu ya, kayaknya pengen cepetan dong gitu. Tapi ya justru kesabaran itulah yang diuji di bulan Oktober ya Aries. Oke, saya akan membuka beberapa oracle card. Tetap aja nggak bisa lama ya, tetap aja segitu. Energi saya segitu-gitu ya. Aduh, kalau ada yang bisa 1 jam gitu ngomong, kalian nggak tahu sih betapa energinya terkuras di sini. Emang kayaknya cuma baca-baca begini doang, tapi ya ada energi yang terkuras. Oke, untuk Archangel message, yang ini message
from angel. Angel's prayer. Dan Monology Oracle card. Iya. This is cool. Good. Oke. Apa yang perlu di healing dari kalian adalah how teachable you are. Bagaimana kalian bisa belajar dari pengalaman dan juga mendapatkan mungkin masukan dari orang yang ingin mengajari kalian dalam tanda kutip tentang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kalian. Kalau kalian tetap berkeras hati nggak mau terima itu ya terserah, it's your choice. Tapi ternyata di kartunya bilang yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kalian, yang perlu di healing dalam diri kalian adalah bagaimana kalian bisa menerima arahan dari orang atau apapun itu dari orang supaya kalian bisa mengerti and then bilang oke, iya saya ikut deh gitu ya. Karena kan susah sekali bagi seorang Aries untuk mendengarkan kata-kata orang. Dia pasti punya pemikiran sendiri gitu. Ya in a way baik punya pemikiran sendiri, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa masuk ke dalam pemikiran kalian, ke dalam hati kalian kalau memang apapun yang dikatakannya itu untuk demi kebaikan kalian sendiri gitu, demi kebaikan kalian sendiri dan menyelesaikan mungkin masalah kalian atau apapun itu. So dengarkan aja Aries ya. Mau didengarkan habis itu dilupain juga ya, itu kan urusan kalian ya kan. Cuma ya itu ya yang harus di healing dari diri kalian. Lanjut dengan leadership. Nah ini hal kalian banget ya. Archangel Gabriel, it's time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. Okay, take back your power darling. Your power untuk memimpin at least diri kalian sendiri. So Oktober balikin lagi, tapi memang harus patient ya, harus sabar karena prosesnya slow, prosesnya tidak secepat itu. Oke. Lanjut dengan ini dari Shanti, tapi gambarnya tuh bagus banget. Di sebelah kanannya si Shanti ini ada lion atau singa, dan di sebelah kirinya itu ada domba. Oke, kita baca ya. I'm the angel of peace. I bring you new tranquility and smoother road ahead. So, Archangelnya bilang kalau apapun yang kalian kerjakan itu harus dengan peace, damai. Ya kan? Dan dia bilang tenang aja, nanti jalannya juga baik-baik saja gitu. Makanya di sini ada singa sama domba, ya kan? Diam-diam aja lagi, nggak berantem. So nggak usah pakai berantem, ya tenang aja. Lanjut dengan spirit animal. Thank you Animal Kingdom for blessing my path with love. Kalau dilihat di sini gambarnya eagle, elang. Elang itu menurut saya adalah jenis burung yang luar biasa. Dia bisa menentang badai, dia kuat gitu. So memang ini yang diharapkan dari kalian Aries. Jadilah seperti itu, kuat menentang badai apapun yang terjadi. So di bulan Oktober kalaupun itu bukan badai tapi itu hanya slow banget, nah itu juga in a way badai yang harus kalian hadapi dan lalui. Ya kan, Aries kan gak suka sesuatu yang lamban gitu, pengennya cepet. Tapi kalian diharapkan mengendurkan langkah sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya kalian bisa belajar bahwa kehidupan itu setiap kali ada hal yang harus dinikmati, kemudian dipelajari. Karena kalian hidup nggak cuma di hari itu doang, ada hari-hari yang selanjutnya harus kalian hadapi, gitu ya. Lanjut dengan a new start is
coming. Kan saya bilang tadi, ulang ya untuk kesekian kali. September kalian taruh dasar atau pondasi. Oktober kalian mulai bangun dan bisa memulai Oktober. Makanya dibilang a new start is coming. Bisa memulai untuk membangun. Walaupun nggak bisa sekali simsalabim abracadabra jadi gitu. Pelan-pelan. Ngerti Aries nggak suka pelan-pelan, maunya cepet. Tapi ini yang harus kalian pelajari di kehidupan, bahwa ada masanya di mana kalian nggak bisa push, nggak bisa cepet nggak bisa. Tapi harus dengan pelan dan sabar. Itu yang tadi dibilang, how teachable you are. Kalau kalian yang Aries dan mendengarkan pesan ini dan ngerasa bodoh amat, ya terserah. Tapi kalau kalian mau, ya ngapain dengerin bacaan tarot kalau nggak ada yang bisa diambil dari itu kan? Kalau kalian mau mendengarkan, ini saat yang tepat. Oktober adalah saat yang tepat bagi kalian untuk ngerem sedikit langkah kalian. Bukan berarti untuk kalah, kalian tetap akan menang. By the end, akan tetap menang. Ditulis di sini, a new start is coming, so a start, ya kan? A start, memulai. Kan udah landasannya udah ditaruh. Dan memulainya di bulan Oktober. Gitu ya. Oke, Aries, sekian aja bacaannya. Kalau kelamaan juga nanti kalian bosen. Tetap semangat ya dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, tetap bahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Dan kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. Bye.